saya kepingin tahu kondisi dari awal pertumbuhan pohon ini, yaitu akarnya. Nah, ini nanti akan menentukan bagaimana saya menentukan posisi dari pohon ini. Nah, ini kebetulan pohon sancang, teman-teman. Saya berani melakukan pemotongan akar, bahkan sampai melakukan pemotongan akar habis pun berani pohon sancang. Syaratnya satu, syaratnya daun harus dilepas semua. Nanti akan kita copot semua daunnya, dan kemungkinan nanti setelah itu bisa dilakukan pergantian pot setelah penanganan ini. Pohon sancang seperti kita tahu bersama mempunyai perakaran yang pertumbuhannya sangat cepat. Untuk mencapai pertumbuhan yang bagus perlu dilakukan pemotongan akar berkala. Biasanya saya lakukan 6-10 bulan jadi pemotongan akar. Kemudian cara pemeliharaannya seperti tadi yang benar, double pot. Jadi ini pot pohonnya kita kasih pot lagi di bawahnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah itu tadi, memberi kesempatan pertumbuhan yang cepat pada akarnya, sehingga akar nanti bisa menembus lewat lubang pot menuju ke pot yang di bawahnya. Perawatannya adalah setiap 2 bulan diangkat akar yang tumbuh ke bawah, dipotong, kemudian ditanam lagi. Nah, itu perawatan pohon sancang. Media yang cocok pasir malang. Disarankan pasir malang yang agak kasar, jangan terlalu halus, karena memberi ruang, akan banyak memberi ruang dan oksigen di dalam pot supaya akar bisa tumbuh sehat. Ya, ini mungkin sudah cukup bisa terlihat ya teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat kondisi dari pohon ini, jelas posisinya mungkin ini sudah merupakan posisi terbaik, tetapi akan saya angkat sedikit sehingga dia agak berdiri begini. Nah, ayo kita pelajari seperti tadi konsep yang sudah saya utarakan di awal, bahwa bagaimana kita upaya apa atau pola pikir yang bagaimana kita bisa menentukan muka dari sebuah bahan bonsai. Ini pola pikir saya. Yang pertama saya pelajari adalah akar. Nah, karena tadi definisinya adalah dimulai dari pertumbuhan akar, gerak batang, dan diakhiri dengan pertumbuhan mahkota. Akar paling tidak bisa mempresentasikan atau bisa dipresentasikan sehingga memang awal pertumbuhan dari pohon ini bisa terlihat. Kemudian gerak batang kebetulan bergerak ke arah kemari dan turun dan ke arah sebelah sana. Nah, permasalahannya terjadi di sini. Setelah gerakan ini muncul 3 cabang yang besar, 1, 2, 3 yang ke bawah. Ini yang saya katakan tadi, kekuatan tumbuh. Pada bonsai tropis kita mempunyai kekuatan tumbuh yang bisa dieksplor menjadi grup-grup. Salah satu grupnya harus menjadi grup pemimpin, yaitu nanti adalah terusan gerak batang yang di planning untuk bisa diwujudkan terjadinya sebagai sebuah mahkota utama. Nah, itu dulu yang saya tentukan. Jadi dari 3 cabang ini mana yang bisa memungkinkan untuk dijadikan mahkota utama. Saya kalau melihat posisi yang sekarang, maka ada kekuatan tumbuh yang di depan ini agak kecil, kemudian ada kekuatan tumbuh yang cukup besar di belakang ini, dan kekuatan tumbuh yang cukup besar pula di bawah. Nah, ini bisa saya tentukan dulu bahwa gerak dasar ini akan saya alirkan ke atas, ke sebelah yang besar di belakang ini. Tetapi kalau posisi demikian, tampilannya dia kan agak ke belakang.
maka akan saya rubah sedikit penampilannya menjadi seperti ini. Apabila saya putar seperti ini, maka yang tadi di belakang akan sedikit ke depan, nah, sehingga dia akan berada di atas. Kemudian yang tadi seolah-olah di atas, dia akan berada di depan dan bawah. Nah, jadi dengan merubah sedikit posisi seperti ini, maka saya sudah bisa memperjelas aliran gerak batang menuju ke mahkota utama. Nah, yang di bawah ini pertumbuhannya lebih besar. Ini sebuah kejanggalan menurut saya. Sebuah kejanggalan, maksud saya pertumbuhan yang besar mestinya ke atas kan, karena matahari di atas. Sedangkan ini pertumbuhan yang besar justru ke bawah. Tidak masalah, saya akan membagi 2, bukan 3 lagi. Yaitu kelompok tumbuh yang ini menjadi 1, kelompok tumbuh yang ini menjadi 1. Maka yang tadinya ini, misalkan ya, ini berukuran 5, kemudian ini berukuran 7, dan ini berukuran 3. Yang 5 saya 3 saya gabung menjadi 8, yang 7 tetap 7. Ngerti maksud saya ya teman-teman? Jadi inilah upaya saya untuk bisa mempresentasikan sebuah logika tumbuh. Jelas ya? Jadi saya memilih satu pertumbuhan yang gede ini ke atas. Tetapi karena yang gede ini bercabang, saya bisa satukan 2 cabang ini menjadi satu kekuatan tumbuh. Jadi yang tadinya seolah terlihat 3, sekarang jadi 2. Nah, dengan demikian saya memperoleh sebuah posisi yang masuk akal. Sebuah posisi yang sesuai dengan definisi tadi saya, menentukan gerak dasar sampai ke ujungnya menentukan mahkota. Nah, ini posisi yang saya pilih. Ya, dengan demikian bisa dilihat ya sekarang ya, mulai dari pangkal ini cukup kecil. Ya, dibandingkan dengan pangkal ini, ya terlihat gede yang ini kan. Kebetulan yang di sini berbelah 2, yang di sini berbelah lagi menjadi 3. Jadi saya tetap bisa menampilkan kekuatan yang paling besar yang menuju ke atas, dan nantinya akan berakhir dengan pertumbuhan mahkota. Nah, sekarang setelah posisi ditentukan, saya menentukan letak mahkota. Letak mahkota adalah pasti di sini, dan di sini akan menjadi pembantu ataupun pendukung. Ya, kemudian kekuatan tumbuh yang kedua ini akan saya pilih juga nanti mahkota pada batang yang ini atau pada cabang gede ini yang mana. Nanti kita tentukan. Nah, ini adalah posisi yang terpilih. Selanjutnya menentukan mahkota sudah tahu. Selanjutnya menentukan arah tumbuh. Arah tumbuh dari pohon ini jelas ke sana. Maka nanti saya akan memilih ataupun membuat rangkaian mahkota yang nantinya akan mempunyai pola tumbuh yang menghadap ke arah sebelah sana. Caranya bagaimana? Tadi dasarnya adalah 3 hadap ini yang saya pegang. Saya harus menentukan hadap ini mana, kanan ya. Ya, saya menentukan arah tumbuhnya ke arah sana. Nah, caranya dengan membangun mahkota yang akan mempunyai pertumbuhan ke arah sana. Caranya bagaimana menentukan itu? Yaitu menentukan leher. Jadi setelah gerak batang ini habis, sebelum pertemuan dengan mahkota itu ada sebuah ataupun ada bagian yang biasa saya sebut leher. Jadi pohon ini sudah jelas, saya akan menentukan lehernya di sebelah sini. Jadi saya tentukan lehernya di sebelah sini, maka apa-apa yang berada di atas leher ini akan menjadi kerangka dari terbentuknya sebuah mahkota. Misalkan nih, saya menentukan arah tumbuhnya ke sebelah sana. Boleh, nggak apa-apa. Tetapi saya harus menentukan lehernya yang bisa menghadap ke sana. Ini ada pertumbuhan, kemudian di sini juga ada pertumbuhan. Kalau saya pilih menghadap ke sana, maka leher yang akan saya pilih yang ini. Kelihatan ya? Menghadap ke sini. Mahkota yang akan saya bangun di sebelah sini. Ya. Nah, itu menentukan leher. Kalau saya kepingin menentukan mahkota pertumbuhannya ke atas, saya pilih cabang ranting yang di atas leher, di atas setelah pertumbuhan gerak batang yang paling akhir ini, ranting yang menghadap ke atas. Maka itu lehernya ke atas. Maka mahkota yang dibangun adalah mahkota yang simetris. Lehernya ke atas. Kalau lehernya ke kanan, dominan mahkotanya akan tumbuh ke kanan. Ke kiri, dominan mahkotanya akan tumbuh ke kiri.
Tetapi kan dalam hal ini saya tidak bisa menentukan pohon ini pertumbuhan dominannya ke arah sebelah sini, nggak bisa kan? Karena wujudnya seperti ini. Kalau di sini ada kerusakan alam, kalau saya tengok ke sini lagi, maka nanti percuma, akan rusak lagi. Di sini ada kerusakan alam. Maka yang paling masuk akal adalah menentukan dominasi pertumbuhan pohon ini sesuai kondisi fisiknya adalah ke arah sebelah sana. Dan leher sudah tersedia, kerangka mahkota juga sudah tersedia. Akan saya lanjutkan dengan menentukan kerangka mahkota dulu. Nanti selanjutnya saya akan menentukan mahkota yang di bawahnya ini, kekuatan tumbuh kedua, dan selanjutnya akan memilih cabang ranting mana yang akan saya pilih teruskan untuk pertumbuhannya sesuai dengan itu tadi, raga yang sudah ditentukan. Jadi nah, ini adalah hasil pilihan saya. Jadi mahkota utama akan terjadi setelah leher. Jadi ini semua adalah kerangka mahkota. Ini semua adalah kerangka mahkota. Apa-apa yang ada di atas leher nantinya akan tersusun sebagai kerangka mahkota. Bisa dilihat di sini dominannya sudah terlihat tumbuhnya ke arah yang kita inginkan. Ada satu counterbalance, biasa saya sebut counterbalance, sedikit kecil di sini. Nanti akan menjadi pengikut kecil di belakang mahkota yang gede ini. Nah, inilah nanti akan kita wujudkan nanti sebagai mahkota utama. Kemudian mahkota yang kedua adalah dari kekuatan tumbuh yang kedua. Ini adalah gerak dasar yang ada pada cabang yang ini ya. Kemudian bergerak kemari sehingga saya nanti bisa menentukan leher adalah di sebelah sini dan mahkota akan saya bangun di sini. Cabang yang gede turun ke bawah ini akan saya buat untuk pengikut dari pemimpinnya ini tadi. Ya, ini biasa saya sebut mahkota kedua semi mahkota, mahkota ketiga semi mahkota. Nah, di sini ada sedikit pertumbuhan yang kurang enak karena dia di atas dari nantinya leher. Biasanya nanti akan saya turunkan ke bawah. Jadi nanti menunggu pertumbuhan yang ada di agak pangkal sini kita potong dan kita arahkan turun ke bawah sehingga nanti tumbuhnya tetap di bawah pemimpinnya. Jadi kalau saya sudah menentukan pemimpin mahkota utama yang ini, maka yang lain harus berada di bawah dari mahkota utama karena konsepnya mahkota itu adalah kumpulan tajuk yang paling atas dan paling besar. Apa-apa yang tajuk lainnya harus di bawah ini. Kemudian yang ini juga apabila saya tentukan pemimpinnya adalah ini, apa-apa yang tumbuh di cabang yang ini nantinya kita buat di bawah dari pemimpinnya semi mahkota ini. Caranya gimana? Caranya tadi dengan mengarahkan pertumbuhan-pertumbuhan di bawah. Besarannya juga ini nanti akan paling besar di kelompok yang ini. Ini yang akan paling besar dari kelompok keseluruhan. Seperti itu. Dasar pemikiran saya menentukan ini adalah dasar, ini adalah kalau boleh dikatakan adalah dasaran pertama dari menentukan sebuah bahan. Ada pertanyaan, Pak? Oke, ada yang mau bertanya? Mikrofonnya nggak nyambung. terima kasih, selamat siang. Pak Rudi, misalnya kita mau membangun sebuah mahkota itu karena kondisi karakter pohon yang disebut oleh Pak Rudi itu ternyata manis atau cocok menurut seseorang menjadi top mahkotanya. Jadi mahkota di situ tidak selalu daun tapi batang. Kemudian apakah
itu lazim, satu. Kedua, berikutnya berarti yang tumbuh selanjutnya itu kan harus selalu di bawah mahkota. Kemudian jadinya menurut bayangan saya mahkota itu tanpa daun karena itu tadi disebut oleh Hel. Tapi daun-daun yang sebagai bawahannya mahkota itu berada atau tumbuh di bawah mahkota itu. Bagaimana apabila itu terjadi? Ya nggak apa-apa, itu sebuah ide bahwa Bapak akan menggambarkan sebuah pohon yang mahkotanya kesambar petir. Ya nggak apa-apa. Boleh gundul lah katanya. Ya nggak apa-apa, diwujudkan aja. Cuman permasalahannya kan nanti harus dipertanggungjawabkan. Karya seni itu kan harus dipertanggungjawabkan. Ya bertanggung jawab. Kalau di seni musik itu kita boleh bebas bernyanyi ataupun menabuh sesuatu menjadi munculnya suara, itu bebas. Tetapi kan kebebasan ini bukan berarti sakarepe dhewe bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan ini masih ada batasannya. Batasannya apa? Batasannya adalah nada dasar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau Bapak bernyanyi sebagus apapun, secantik apapun orangnya, tapi kalau fales, enak nggak? Fales itu apa? Fales adalah lepas dari nada dasar, betul kan? Sama, bonsen juga ada nada dasarnya. Kalau saya berpatokan membuat bonsen menurut idealisasi alam, maka nada dasar saya adalah apa-apa yang logis tumbuh di alam. Kalau idenya Bapak tadi mewujudkan seperti itu, silakan. Tidak ada masalah, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi Bapak harus benar-benar menggambarkan bahwa tadi yang saya ngomong, kalau saya mendengar narasi Bapak, gambaran saya, oh ini mahkotanya kesambar gledek ini Mas. Iya kan? Ya, sebelum Bapak itu menggarisbawahi Pak Rudi, sebagai penanggung jawab atau pencetus gagasan itu harus bertanggung jawab. Kita konsisten setiap membuat karya seperti itu, mencari bahan yang karakternya seperti itu, yang kita bisa kita ajak konsisten juga ke arah itu sehingga menjadi genre sendiri. Katakanlah tadi ada analogi sebuah lagu, harus ada not yang tidak fales misalnya. Kalau kemudian ada konsistensi yang dipertahankan dari awal sampai berkelanjutan, selalu seperti itu menjadi ciri khas tersendiri. Bagaimana menurut Pak Rudi? Loh, iya. Ya belum selesai tadi sebenarnya. Nah ketika kita mempunyai gambaran pohon itu mahkotanya kesambar gledek, kemudian harus melanjutkan pertumbuhannya lagi, ya harus membuat mahkota lagi kan? Karena saya memegang prinsip bahwa pohon itu mempunyai akar, batang, dan mahkota. Mahkotanya kesambar gledek, oke, good idea, ya kan? Tapi saya harus bangun lagi kan? Di bawahnya kesambar gledek tadi saya bangun lagi mahkota di sini, tetap aja pohonnya punya mahkota. Sekali lagi, kalau pohon tua itu pasti punya mahkota. Sampai punya sandigi yang tua sekali, tetapi belum punya mahkota, pasti kelihatan muda. Nah, sekarang saya kasih tahu bedanya tua dengan matang. Kalau tua, ini tua Pak. Pohon ini saya yakin umurnya lebih dari 20 tahun. Tua. Tapi apakah pohon ini sudah matang? Belum. Matang itu apa? Pencapaian perantingan perpecahannya sudah mencapai perpecahan yang maksimal sesuai dengan jenisnya. Kalau pohon ini cuma punya cabang dan ranting, benar kan? Belum punya anak ranting, padahal sancang bisa sampai ke cicit ranting. Kalau dia sudah mecah sampai ke cicit ranting, itu namanya matang. Nah, membuat bonsai adalah memproses kematangan itu. Soal konsep bisa diwujudkan apa saja. Idenya Bapak bisa diwujudkan, bisa. Cuma dengan itu tadi, kalau saya yang harus mewujudkan dengan ide Bapak, saya harus bangun lagi mahkota di bawahnya. Saya tidak misalnya menampilkan, wah kesambar gledek, mahkota ini didorong tumbuh. Tidak bisa, harus tuntas. Karena apa yang saya presentasikan pohon tua, ciri khas pohon tua apa? Mempunyai mahkota. Meskipun mahkota lamanya kesambar gledek, ya saya harus bangun lagi. Seperti ini. Pohon ini ada kerusakan alam di sebelah sini, maka dia tumbuhnya dominan ke sana. Masuk akal nggak? Masuk. Kalau saya arahkan ke sini, misalkan ini akibat kesambar gledek lagi nanti kan gitu. Orang mikirnya kan seperti itu. Presentasi logis di alam harus kita wujudkan.
Gitu. Kalau sampai peletek ya udah patah, ya udah bikin lagi mahkotanya. Itu namanya transformasi. Pohon ini juga mengalami transformasi. Mungkin pohon ini didapat dari alam ya. Mungkin dulunya kan kehidupannya tidak seperti ini. Tetapi kita kreasikan sebagai karya seni. Dan melibatkan segala kreativitas kita untuk mewujudkan keindahan. Nah, maka kita harus mengolah sehingga menjadi sebuah karya seni yang indah. Indah menurut saya itu bertanggung jawab tadi. Kalau musik yang nyanyi sambil jengking sambil apa, kalau nggak fales, ya kita mendengar aja, nggak usah melihat orangnya, coba enak. Sama Pak. Mungkin Bapak banyak di sini teman-teman seniman juga. Estetika seni rupa, ya ada itu garis besar haluannya yang harus nggak boleh lepas itu ada. Bahwa kuning sampai campur biru jadinya hijau itu rumus. Nggak bisa ditolak itu. Nggak bisa seorang seniman mewujudkan, wah saya berhasil menciptakan kuning tak campur hijau jadinya abu-abu. Nggak mungkin. Mana orangnya? Kan gitu Pak. Itu tadi kalau setelah do ya re itu udah rumus. Setelah re ya mi. Remi. Ya, kencang Pak suaranya. Selamat siang Pak, selamat sore Pak Rudi. Saya itu pengen tahu pohon yang kita bahas sansang. Ada batang yang nonjol ke atas dua, itu akan dijadikan keringan apa untuk pertumbuhan? Ya. Ya, tadi bahwa mahkota sudah kita bahas, sudah kita tentukan, sudah kita istilahnya kita plot bahwa menjadi kumpulan najwa yang paling besar dan paling tinggi. Maka apa-apa yang tumbuh di atas ini akan saya hilangkan. Bayangkan ya Pak, kalau di sini terjadi sebuah kumpulan mahkota yang terjadi, kemudian akan melancir kecil di atas, kecil gitu, enak nggak? Itu namanya fals. Ngerti maksudnya sekarang ya? Itu namanya fals. Karena logika alamnya nggak masuk akal. Kalau ada pertumbuhan di atas mahkota ini, maka dia akan jadi mahkota nantinya. Kalau kita biarkan. Karena alam memungkinkan untuk membentuk dia menjadi mahkota, kan gitu. Kalau kita udah menentukan top di sini, ya udah top. Wong ini karya seni kok. Senimannya udah menentukan ini mahkotanya. Terus ada pertanyaan, loh kenapa kok seniman nggak mewujudkan ini sebagai mahkota? Nah ini mahkotanya akan berganti yang ini. Maksudnya, apa yang tumbuh di sini kalau bisa nantinya saya bangun menjadi sebuah tampilan keindahan atau kekuatan tumbuh lain, maka tampilannya harus di bawah ini. Bisa dengan cara menurunkan pertumbuhannya seperti ini tadi. Nah, saya turunkan beres. Gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak mau ada apa-apa di sini karena perwujudan drama alam tadi, karena di sini sudah terjadi kerusakan alam, ya semakin mau kita dramatiskan, pelocok aja ini sebagian, kupas kulitnya. Jadi menimbulkan kesengsaraan yang lebih parah lagi, sehingga akan masuk akal tidak ada pertumbuhan lagi. Yang menonjol ini kalau saya ubah jadi keringan lebih enak nggak kira-kira? Lebih masuk akal presentasinya, ya kan? Lebih masuk akal karena kerusakan banyak di sini, maka pertumbuhannya jelas besar. Nah, itu pertanyaan bagus. Jadi jawaban saya adalah apabila masih kepingin ditumbuh dan nantinya hasilnya di bawah. Tapi kalau tidak, menurut saya lebih baik ini saya matikan, saya keringkan, akan menambah kesan drama alamnya lebih kuat. Ada lagi Pak? Silakan ya Gus. Mbok ngene wae iki Mas Atonan negara. Pada ini kalau kurang cabang kita nggak akan tempel. Masalah ini dengan masyarakat. Kedua, Kalau kita kita membentuknya dari bawah apa ke atas. Maksudnya kanopi yang bawah, lalu kanopi atas, lalu semua kiri. Mungkin ada manajemen efektif jadinya seperti yang ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Jagus. Pertanyaannya harus saya sambil merokok. Itu tiap hari Pak kita. Ya, jadi inilah langkah awal kita, pola pikir kita, action kita berhadapan dengan sebuah paham. Bagi saya, pohon ini sudah selesai proses desainnya. Karena saya sudah tahu posisinya nanti bagaimana. Bahkan potnya bentuknya seperti apa. Kemudian mahkota di mana.
cabang pembantunya mana, mahkota kedua mana, saya sudah tahu semua. Sampai ke yang detail tadi saya harus mengupas ini, saya sudah tahu semua. Proses desainnya ini sudah selesai. Inilah yang saya sebut sebagai awal menentukan akhir. Ya ini. Kalau bapak-bapak punya bahan tidak ditentukan dulu seperti ini, maka akan gerambyang nanti ke depannya. Kadang-kadang waduh kok ngene tak waduh ngerti ora ngene iki ngerti ora ngono iki. Karena awalnya tidak terkonsep dengan pasti dengan jelas. Nah, ini adalah sebuah komitmen, Pak. Komitmen seorang seniman ketika berbicara dengan bahannya, kemudian mengikuti apa yang dimaui bahannya dan menjadi komitmen kita. Setelah itu hasilnya akan menjadi komitmen kita berdua. Untuk selanjutnya meneruskan apa? Sudah nggak nerusin desain lagi saya, nerusin kehidupan pohon ini. Sehingga sekarang ini selanjutnya yang saya proses adalah pertumbuhannya, bukan desainnya lagi. Desainnya udah selesai. Nah, jadi gitu. Jadi apa yang dipertanyakan Pak Agus tadi, saya mau bikin mahkotanya dulu atau ininya dulu, ya monggo termasuk saya serahkan ke pohonnya. Mana yang lebih memungkinkan saya bangun dulu. Kemudian setelah ini wujudnya tercapai, yang pasti Pak, 3 ataupun 2 kekuatan tumbuh tadi tidak akan terkurangi dan tidak akan ditambahi lagi. Tetapi apabila memungkinkan ada pertumbuhannya di sebelah sini, saya akan pertimbangkan apakah pertumbuhan ini nanti bisa membantu penampilan dari pohon ini. Kalau bisa saya teruskan, saya gedein, tetap pertumbuhannya saya proses. Kalau nggak bisa saya buang. Saya tuh sudah tidak pernah berpikir bahwa konsepnya udah jelas seperti ini ya. Tidak pernah berpikir bahwa waduh kalau ini di sini tumbuh pasti bagus. Tidak pernah. Saya berpikir apa adanya ini sekarang saya bisa memaksimalkan. Tetapi ketika nanti dikasih pertumbuhan baru akan saya pertimbangkan sebagai pewujudnya cuma perannya paling 25%. Karena yang 75% ini sudah saya temukan. Tidak pernah ada penyesalan pada saat menentukan awal dari desain. Wah, menyesal saya dapat pohon ini kalau sini nggak ada cabangnya. Kalau ada cabangnya saya pertimbangkan sebagai cabang. Kalau tidak ada ya sudah. Saya lanjut dengan apa yang ada. Nggak perlu ditempel gitu Bang. Ya, itu kalau memang terpaksa banget perlu bisa. Secara teknis sancang memang bisa diproses seperti itu. Okulasi aja bisa kan. Dari wahung ini badannya wahung, okulasi sancang bisa. Istilah yang lazim itu nyusu bagus. Jadi ini pertumbuhan baru saya tempel kepingin di sini kan, saya tempel ke sini bisa. Kalau diinginkan. Tetapi ringnya saya tidak pernah melakukan hal itu. Artinya berangan-angan berandai-andai ini ada cabang, tidak. Saya apa adanya. Kalau akarnya separuh, ya saya tidak berusaha untuk melengkapi supaya dia akarnya mudah. Bagaimana kreativitas kita bisa berkarya dengan akar separuh ini? Apakah akar separuh itu selalu menghasilkan karya yang jelek?